Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan praktek ngitung zakat niaga di video ini. Saya nggak akan bahas detail soal fikih karena itu bukan ranah saya, tapi kita akan praktek cara ngitungnya. Oke, zakat niaga, ada yang bilang nggak ada itu zakat niaga, adanya zakat mal, nggak ada itu yang zakat penghasilan dan sebagainya. Itu soal fikih, nggak akan dibahas di sini. Oke, kita mulai aja langsung. Tapi ada satu soal fikih yang teman-teman harus paham. Jadi yang namanya zakat itu kalau sudah haul ya teman-teman. Haul itu 1 tahun. Jadi kalau teman-teman baru kerja 1 bulan sebenarnya belum ada kewajiban zakat. Kalau teman-teman baru bisnis 6 bulan belum ada kewajiban zakat. Karena belum tentu di bulan ke-11 teman-teman untung. Siapa tahu rugi, ya nggak? Jadinya 1 tahun. Nah pertanyaannya 1 tahunnya itu Masehi atau Hijriah? Karena ini berbeda, walaupun bedanya cuma beberapa hari sih, cuma beda 12 hari ya, selisih 12 hari. Kalau saya sih agar lebih mudah, saya lebih macu ke 1 tahun Hijriah. Makanya kalau saya bayar zakat mal, zakat niaga, zakat mal atau zakat fitrah, itu dibarengin, yaitu di tanggal 1 Syawal, itu pas Lebaran. Sebenarnya di 30 Ramadan saya bayar, biar barengan. Jadi ingat, karena lagi cuan pas Ramadan, nah bayarnya juga di akhir Ramadan, nah biar nggak lupa. Itu kalau saya, kalau teman-teman terserah. Yang pasti harus konsisten ya, tiap setahun sekali, dan seterusnya. Oke, itu konsep dasarnya yang sedikit soal fikih. Kita mulai. Jadi perhitungan untuk zakat niaga itu adalah 2,5% atau 1/40 ya. Jadi di zaman Nabi itu ngitungnya 1/40. Nggak ada bilang 2,5%, nggak ada, cuma 1/40 dibilangnya. Itu dikalikan aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Ini saya rujukannya dari baznas.go.id. Jadi ini resmi pemerintah ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi nggak ada perdebatan harusnya, karena ini dari baznas.go nih, .go.id, ditulis di sini bahwa zakat niaga itu adalah 2,5% dikali aset lancar minus hutang jangka pendek. Nah, itu kalau sudah sampai nisab. Nisabnya itu adalah 80 gram emas. Jadi sebentar. Nah, jadi ada nisabnya atau syaratnya itu 85 gram emas. Jadi kalau ini nanti dihitung-hitung, nanti kita praktek. Dihitung-hitung ternyata di bawah nilai 85 gram emas, ya artinya teman-teman belum wajib zakat. 85 gram emas itu berapa? Itu sekitar lumayan loh harganya. Jadi cek aja di logamulia.com, ini resminya Antam. Jadi 1 gram emas itu sekitar 975.000 ya, katakanlah 1 juta. Berarti kalau 85 gram itu sekitar 85 juta. Jadi kalau teman-teman dagangnya aset aset lancar dikurangi hutangnya nggak nyampe 85 juta atau ya sekitar plus minus 85 juta, teman-teman nggak wajib bayar zakat, jadi nggak perlu khawatir. Oke, ini rumusnya. Nah, pertanyaannya teman-teman harus paham aset lancar itu apa, hutang jangka pendek itu apa. Dan pertanyaannya lagi, aset itu ada 2 secara pembukuan ya, terbagi 2 menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Hutang juga 2, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, kita akan bahas dulu di situ pelan-pelan. Jadi aset lancar itu bahasa Inggrisnya adalah current asset. Jadi kalau ada pembukuan bahasa Inggris disebutnya current asset. Cuman kalau aset tidak lancar bukan non-current asset, tapi jadi fixed asset. Itu bahasa pembukuannya. Ini klasifikasinya adalah aset yang dikira-kira bisa cair mudah kurang dari 12 bulan. Kalau aset tidak lancar, yang kira-kira susah cair, yang baru laku itu kalau kita jual ya, itu kurang lebih dari 12 bulan baru laku. Dan ada satu lagi kriteria, yaitu yang masa layannya pendek. Aset lancar itu masa layannya pendek. Kalau aset tidak lancar, masa layannya panjang, meskipun dia bisa dijual laku 12 bulan. Kurang dari 12 bulan. Contohnya apa? Contohnya laptop. Laptop itu kan kalau kita jual besok datang ke pengepul elektronik juga bisa laku. Cuman kan masa layan dia panjang ya. Laptop itu harapan hidupnya 3 tahun 4 tahun. Makanya biasanya digolongkan di pembukuan itu adalah aset tidak lancar, bukan aset lancar. Oke, nanti kita akan lihat item-itemnya yang biasanya dimiliki oleh online shop.
Lalu kedua, hutang jangka pendek itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu current liabilities. Kalau hutang jangka panjang itu bukan non-current liabilities, tapi long-term liabilities secara umum. Itu klasifikasinya apa? Kriterianya adalah hutang yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan untuk hutang jangka pendek. Lalu hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Ini lebih sederhana. Oke, kita mulai. Nah, sekarang kita langsung praktek apa-apa aja yang masuk aset lancar, apa-apa aja yang masuk ke hutang jangka pendek dalam dunia online shop ya. Aset lancar, stok jelas. Jadi jualan teman-teman jualan apa? Kayak jualan herbal, kayak jualan baju, kayak jualan perabot, kayak itu masuk ke aset lancar ya, stok yang dijualnya. Nah, angkanya berapa? Angkanya adalah angka perolehan ya teman-teman, hati-hati, bukan angka jual tapi angka perolehan, karena teman-teman kan belum membuat laku itu produk, tahu dari mana teman-teman bakal laku. Jadi kalau teman-teman jual misalkan jam ini harganya dijual harga 200.000 tapi teman-teman HPP-nya 100.000, berarti secara pembukuan aset teman-teman itu 100.000 bukan 200.000, karena 200.000 itu kalau udah laku ya. Oke, jadi harga perolehan atau harga HPP. Lalu bahan baku jelas ini adalah aset lancar. Nah, laptop dan HP ini bukan aset lancar, tapi ini aset tidak lancar. Meskipun yang tadi saya bilang, laptop dan HP bisa banget kita jual langsung dalam kurang dari 12 bulan, cuman dia masa layannya itu bisa lebih dari 1 tahun, makanya disebut aset tidak lancar. Mobil juga aset tidak lancar sebetulnya, karena masa layannya bisa lebih dari 1 tahun. Ruko sama rumah jelas ini aset tidak lancar, jadi nggak masuk ke hitungan si zakat tadi. Lalu kasbon karyawan ini aset lancar karena ini jelas aset lancar karena apa? Karena kita bisa nagih utangnya pas ketika gajian bulan depan. Lalu piutang marketplace. Nah, ini hati-hati, piutang marketplace ini banyak orang penjual online yang nggak ngitung. Piutang marketplace itu adalah uang gantung kita di marketplace, itu harus dihitung. Itu hitungannya adalah pihutang. Itu bisa banget dihitung. Tinggal cek aja di seller centernya, di Lazada Seller Center, Shopee Seller Center, Tokopedia Seller Center, itu ada berapa uang gantung, itu adalah aset lancar. Lalu kalau punya emas itu adalah aset lancar. Jadi ini adalah aset lancarnya para online shop, kurang lebih seperti itu. Lalu hutang jangka pendeknya apa aja? Yaitu cicilan bulanan yang kurang dari 12 bulan. Jadi kalau teman-teman punya cicilan selama 10 tahun misalkan, yang hutang jangka pendeknya ya 12 bulan ke depan, yang setelah itu nggak dihitung jangka pendek, itu kehitungnya jangka panjang. Lalu kalau ada kewajiban supplier, kalau teman-teman misalkan beli bahan atau impor, ada kewajiban tertunda ke supplier, itu adalah hutang jangka pendek, karena biasanya temponya kurang dari 12 bulan. Lalu biaya iklan, nah biasanya biaya iklan kayak Facebook Ads, Google Ads kan itu pakai credit card ya, itu biasanya sebulan sekali, jelas ini adalah hutang jangka pendek. Lalu gaji karyawan, ini bukan hutang ya teman-teman. Gaji karyawan itu bukan hutang, ini overhead. Nah, ini kalau dibahas panjang lagi, yang jelas gaji karyawan itu bukan hutang. Gaji karyawan adalah operasional. Oke, jadi itu adalah item-item aset lancar dan hutang jangka pendek. Itu tinggal ditambah-tambahin aja. Stok ditambah bahan baku, ditambah kasbon, ditambah piutang, ditambah emas, dan sebagainya. Lalu tinggal dikurangi sama hutangnya. Dikurangi hutang jangka pendek, dicek apakah lebih besar dari 85 gram. Kalau iya, langsung dikalikan 25%. Itulah nominal zakat yang harus teman-teman bayarkan. Nah, bayar zakatnya kemana? Terserah. Itu terserah, banyak banget. Mau online silahkan, mau datang ke masjid setempat silahkan. Terserah, itu nggak diatur. Yang jelas yang terpercaya ya. Kalau bisa yang sudah terdaftar di Laznas. Ya, yang resmi lah. Oke, itu aja. Mudah-mudahan lancar bayar zakatnya. Cuan lebaran ini dibayarin zakat, jangan lupa. Jika teman-teman masih bingung, silahkan tuliskan di kolom komentar pertanyaannya apa. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.